Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bab 3, menjalin hubungan dengan penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. 2. Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. 3. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. 4. Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana fenomena yang terjadi di lingkungan Anda saat ini terkait berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ayat yang berkaitan dengan berfoya-foya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila harta habis. Keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Dan keempat, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah? Kamu tahu? Sifat riya. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sifat sum'ah. Sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah atau setelah melakukannya.
Berikut ayat yang berkaitan dengan riya dan sum'ah. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Riya terbagi dua, riya kholis dan riya siriyah. Yang pertama, riya kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Contoh, seseorang memperlihatkan badan kurus dan wajah pucat agar disangka berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Kedua, riya syirik, melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Contoh, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Ciri-ciri riya dan sum'ah. Pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Dampak negatif riya dan sum'ah. Pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Keenam, menimbulkan sentimen pribadi orang karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Pertama, niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan keenam, membiasakan hidup sederhana. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif sifat takabur. Pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya dikunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Kelima, dimasukkan dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur. Pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan. Kedua, hidup hanya sementara. Ketiga, berusaha menghargai orang lain. Keempat, bersifat rendah hati. Kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad. Sifat hasad, kamu tahu? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat hasad ini muncul pada diri seseorang dikarenakan ada rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan.
Ayat yang berkaitan dengan sifat hasad adalah Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dampak negatif hasad. Pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hati menjadi susah. Ketiga, menghalangi keinginan berdoa. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. Pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, menjaga sifat rendah hati. Keempat, senang membantu orang lain. Kelima, mempererat tali silaturahmi. Keenam, mendahulukan kepentingan umum. sampai jumpa di materi bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.